pertanyaan terakhir, Pak. Oke. Baik ya. Nah, sedikit mengenai tugas ya. Jadi saya ingin sharing sedikit ya. Sudah dibuka tugasnya? Jadi tugas mandirinya sebetulnya kalian kalau sudah mengikuti perkuliahan dari minggu ke-8 sampai ke-14 bisa ya. Jadi ini yang ini sudah saya jelaskan ya. Dan kalian sudah memilih. Nah, jadi ini aspeknya ya. Jadi ada pemilihan produk, kalian sudah memilih produknya. Nah, deskripsi produk ya, berarti mengekstrak informasi dari label. Nah, kategori pangan nanti saya jelaskan ya. Jadi saya kalau misalnya di awal perkuliahan sudah menyampaikan kategori pangan. Nah, kalian bisa di sini intinya adalah kalian harus mengelompokkan saya ini produk pangannya tuh kode berapa gitu. Tadi misalkan saya ini susu probiotik apa susu asam. Prosesnya itu saya sterilisasi atau tidak. Itu pengelompokan kategori pangannya berbeda gitu ya. Nah, kemudian, nah ini mungkin saya langsung saja ke kategori pangan seperti ini ya. Ini daftar isinya ya. Daftar isinya aja sudah ada berapa 41 halaman itu ya. Jadi contohnya misalkan ini. Tadi misalkan susu apa? Susu UHT. Nah, susu UHT itu kodenya apa gitu ya. Oh, kalau susu UHT berarti kodenya ini ada 16 ya. Jadi ini sih kalau dilihat nih ada 16 kategori ya. Ada 16 kategori. Nah, jadi kalian dalam tugasnya misalkan saya milih mie instan. Nah, mie instan itu di grup yang mana gitu masuknya. Kalian harus lihat. Ya, misalkan tadi susu UHT. Oh, susu UHT berarti kodenya adalah 01.1.1.1 gitu. Ya. Tapi kalau misalkan kalian milih saya susu fermentasi nih ya. Oh, susu fermentasi ada susu diasamkan, ada yogurt ya tadi ya. Ada cultured ya. Nah, ini gimana gitu ya. Berarti oh ini masih satu kategori 01.2.1 ya. Tapi produknya apa? Produk saya itu disebutnya apa ya? Apakah susu diasamkan, susu fermentasi atau apa? Nah, sebetulnya kalian mudah menentukannya dari kan kemarin di label itu kan ada ya apa namanya? Produk ya. Saya kan ada merek, ada produk gitu ya. Nah, produk itu biasanya mencerminkan ke sini, ke kategori pangan ini. Gitu. Jadi misalkan susu diasamkan biasanya itu menjadi produknya, susu diasamkan di dalam labelnya. Nah, jadi kalian akan mudah cari mana susu diasamkan. Oh, berarti kodenya kode ini. Ya. Nah, terus apa ada lagi masing-masing itu ada deskripsinya. Contohnya tadi misalkan apa? Nanti ada itu baru daftar isinya. Jadi kalau saya lihat, nah ini ya ini file saya nih. Ini yang tadi saya tayangkan baru daftar isi. Nah, yang ini adalah 16 kategori tadi, masing-masing mendeskripsikan. Jadi bukunya tuh tebal sekali, ya. Jadi misalkan oh apa ya produk saya tuh tadi misalkan saya sudah mengidentifikasi buttermilk plain. Oh, ternyata buttermilk plain itu definisi seperti ini. Buttermilk adalah susu yang diperoleh dari proses penggumpalan krim yang telah dipisahkan dari susu dan ini bla 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 bla. Nah, jadi kalian nanti pada saat melihat teknologi prosesnya, ini harus ngeklop ke sini juga ke definisi gitu. Jangan misalkan tadi definisinya adalah susu diasamkan, kalian memilih prosesnya yang ada probiotik, tidak dibunuh mikrobanya, berarti itu salah kelompok gitu. Ya. Nah, jadi kalian harus cek misalkan, oh ini prosesnya saya apa ya? Nah, juga dicek ke bagian di definisi ini, dia prosesnya kayak gimana gitu. Nah, ini kalian bisa lihat semuanya bahannya ada di mata kuliah di LMS tuh ada di apa namanya? Di peraturan pangan di ITP 302. Nah, saya udah upload ke sana semua ya karena ini memang banyak di mata kuliah peraturan pangan. Jadi filenya ini ada ya, semua filenya lengkap. Jadi kalian tinggal buka aja misalkan oh saya produk susu, dicek di kategori pangan di sini ya. Oh misalkan setelah tahu daftar isi, oh saya produknya kira-kira adalah produk creamer minuman gitu ya. Nah, nanti kalian buka tuh, ini berarti kan filenya adalah file susu ya, produk susu. Nah, di produk susu itu kalian cari di kodenya, cari kode yang relevan dengan ini, terus baca di situ. Nah, kalian putuskan bahwa oh ini produk saya itu kelompoknya kelompok ini dengan definisi kayak begini dan kira-kira prosesnya seperti ini. Nah, kalian cari explore informasinya kira-kira proses seperti apa gitu. Jadi itu ya, jadi harus menggunakan ini. Jadi kalian harus masuk ke
ITP 302 ya untuk mencari tadi informasi mengenai kategori pangan ya. Jadi ini yang ketiga ya, dijawab seperti itu. Nah, kemudian bahan baku ya, semua bahan baku yang digunakan jelas, fungsinya apa kalian jelaskan. Nah, kemudian keamanan mutu pangan kalian cari informasi, misalkan saya mie instan itu kira-kira parameternya mutunya apa ya? Terus parameter keamanan pangannya apa ya? Cari kalian informasi banyak sekali ya. Terus kira-kira tadi bikin mie instan ya, bikin instan itu kira-kira gimana flowchart? Kalian buat flowchartnya, bisa cari di internet di banyak sekali ya, atau di YouTube di mana ya kalian bisa cari, kalian bikin flowchart sendiri. Misalkan kalau tidak ada tapi ada tayangan di YouTube, kalian dengarkan terus bikin mereka-reka gimana prosesnya gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian ngambil dari sumber lain, dari pustaka, dari apa ya, cantumkan pustakanya ya. Nah, kemudian nanti kaitan penerapan ilmu dasar ya. Misalkan kalian berikan contoh tadi, misalkan susu UHT, kira-kira ilmu dasarnya apa ya? Oh, susu UHT itu pasti ada mengalirkan di dalam pipa. Oh, pasti ini ilmunya, kalau ilmu dasar ilmu fisika nih. Ilmu fisikanya pasti mekanika fluida di situ gitu ya. Nah, kira-kira maksudnya seperti itu ya. Nah, ini sudah jelas di sini ya. Deskripsi produk, nama produknya apa gitu ya. Kemudian ada kategori pangannya tadi ya. Kemudian ada fungsi bahan bakunya apa. Jadi misalkan saya kan minimal 5, ada berapa 10, misalkan kalian kelompokkan ini ingredient, bahan tambahan pangan atau apa. Nah, kemudian kira-kira menurut kalian fungsinya apa bahan-bahan tersebut di dalam formulasi tadi. Kriteria keamanan mutu pangannya apa? Kriteria keamanannya apa? Misalkan kalau dari sisi mikrobiologi dia apa ya gitu ya, sebagai parameter. Kalian bisa masuk ke SNI atau cari pustaka-pustaka yang kalian bisa cari gitu ya, mutunya seperti apa. Kemudian identifikasi potensi kerusakannya apa gitu. Misalkan tadi mie instan kira-kira rusak karena apa ya gitu. Nah, kalian bisa berdasarkan pada pustaka juga ya, atau dari informasi lainnya. Nah, kemudian teknologi proses pengolahannya apa? Buat flowchart singkat, ya mesinnya apa? Tidak harus detail ya, tidak harus sangat detail. Jadi jelaskan secara apa, garis besar masing-masing seperti apa ya. Kemudian yang kira-kira kalian identifikasi ini kenapa awet ya, di tahap yang mana ya. Misalkan tadi susu UHT. Oh, berarti dia menjadi awet pasti ada proses sterilisasi. Jadi di tahap itu pasti sterilisasi. Kalau sekarang mie instan kira-kira awet kenapa tuh dia bisa jadi awet gitu. Oh, mungkin karena apa? Dikeringkan gitu ya. Ada proses gorengan sehingga awetnya turun, suhunya itu jadi awet misalkan. Seperti itu. Ya, ilmu aplikasi dasar apa contohnya, misalkan ini digoreng, misalkan ilmu fisika berarti ada apa, misalkan pindah panas, pindah massa atau apa ya, kalian bisa identifikasi. Nanti saya akan jelaskan minggu depan ya, Selasa depan mengenai aplikasi ilmu dasarnya. Jadi seperti itu tugasnya ya. Jadi ini komprehensif sifatnya dan masing-masing sesuai dengan apa produk yang sudah dipilih gitu. Ada yang tanyakan sampai sini mengenai materi ini atau tugas yang tadi saya sharing nggak tadi ya? Halo? Bagaimana Pak? Tentang apa? Tadi saya sharing nggak yang kategori pangan? Enggak ya? Belum saya sharing ya? Kategori. Dan tadi mungkin saya ulang lagi ini yang seperti ini. Jadi ada ini tadi kan tadi saya lupa ya, nggak saya klik ternyata. Jadi ini yang tadi kategori pangan ya, ini ada semua jadi misalkan tadi susu, saya ulang lagi ya, susu UHT misalkan ini kodenya nih 01111 gitu ya. Ini baru daftar isinya nih, daftar isinya aja ada 40 halaman gitu ya. Nah, masing-masing daftar isi nanti ada deskripsinya di seperti ini di file di saya ya. Jadi kategori 1, kategori 2 sampai 16. Nah, contohnya di kategori 1 misalkan ya, ini susu ya. Nah, nanti ada produknya misalkan susu fermentasi. Ya, susu fermentasi. Misalkan kalian memutuskan saya pilih yogurt. Yogurt itu apa ya masuknya? Kode berapa? Nah, kalian baca nanti di apa namanya di definisinya. Susu fermentasi adalah di sini berupa susu fermentasi nah, ada definisi susu diasamkan adalah produk susu yang diperoleh dari susu segar atau susu pasteurisasi dan seterusnya. Kadang-kadang di sini tersirat mutunya juga, kadang-kadang prosesnya juga, dan kalian bisa mereka-reka. Gitu. Ya, jadi ini apa kalian memutuskan yang mana ya?
dari produk-produk. Misalkan ada yang milih mie instan tuh yang mana sih? Ya, kalian cari di sini. Bekerja cari dulu di sini di daftar isinya. Mana mie instan gitu ya. Nah, oh di sini susu nggak ada pasti. Kalian harus cek di 16 kategori itu ada di mana. Nah, setelah tahu ada di mana, baru masuk ke masing-masing kategori di sini. Dan ini sudah ada di LMS. Semuanya udah ada di LMS. Ya, jadi kalian tinggal buka LMS. LMS-nya di mata kuliah peraturan pangan di ITP 302. Jadi kalian bisa lihat di situ ada list kategori pangan, daftar isinya. Jadi yang filenya ini sama ya. Filenya sama dengan yang saya sharing di sini. Ini ada di LMS semua. Jadi kalian misalkan, oh saya produknya termasuk produk telur sepertinya. Nah, berarti buka yang ini. Produk telur, terus cari produknya, terus kira-kira deskripsinya seperti apa. Ya, itu untuk menjawab nah ini yang tugasnya adalah tugas tadi ya. Tadi sedikit lagi saya ulang lagi yang apa tadi. Nah ini tugasnya kan ya udah dibuka ya. Jadi masing-masing sudah ini salah mana? Oh, salah ini perbang. Mata kuliah tadi apa ini ya? Nah tugas mandiri ini ya yang sudah saya share. Nah ini ya. Jadi di sini kan ya ini yang dinilai ya. Pemilihan produk, deskripsi produk, kategori pangan. Nah, tadi yang saya jelaskan di kategori pangan ini ya berdasarkan pada file tadi. Ya, ini yang lain-lain dijelaskan berdasarkan apa kriteria yang diinginkan. Jadi kalian ikuti aja nih kriteria yang diinginkan seperti apa. Jadi jawab semua butir-butir yang ada di sini. Ya, jadi bukan paper, bukan apa, isi aja di sini. Kalian menggunakan form isian ini ya sesuai dengan apa yang diminta gitu. Ya, nanti silakan kalau ada yang tidak dipahami itu bisa ditanyakan. Kira-kira begitu jelas untuk tugas. Jadi memang tidak ada ujian, jadi kita menggunakan tugas ini dan nanti dikumpulkan pada saat waktu ujian. Kapan ujiannya? Udah keluar belum jadwal ujiannya? Nah, Sudah keluar, tanggal Pak. berapa FTP 200? Kalau nggak salah sih sama seperti jadwal kemarin, paling terakhir ya. Paling terakhir ya kan. Jadi makanya kalian waktunya cukup banyak, cukup panjang gitu. Jadi kan sekarang jadi udah mulai nyicil gitu. Saya berikan supaya kalian juga maksimal mengerjakannya juga supaya nggak bertumpuk-tumpuk dengan yang lain kan. Yang lain juga mungkin tugasnya juga ada juga gitu ya. Jadi kalian sibuk sekali pasti gitu ya. Jadi saya ingin melonggarkan Wah, supaya hari Kamis, Pak, tanggal 18 Juni. nah, ya kan masih lama berarti kan hampir berapa tuh? 18 berarti hampir 1 bulan ya. Sebulan. Ya. Sebulan lama sekali. Jadi kalian ya bisa pelan-pelan ngerjainnya gitu ya dalam apa saya tidak terlalu harus buru-buru untuk mengumpulkan. Jadi pokoknya pada saat tanggal 18 dikumpulkan gitu. Ya pada saat waktunya UTS, UAS. Gitu ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan sambil jalan saja ya bisa saya jelaskan kalau ada informasi yang tidak paham. Saya kira itu ya kuliah kita hari ini. Jadi kita akan ketemu lagi kuliah terakhir tanggal berapa? 19 ya. Tanggal 19. Jadi mohon sekali lagi kuliah. Terus satu lagi pesan saya mohon yang kuesionernya diisi ya. Linknya masih ada kan ya? Link untuk mengisi mau kuliah bahasa Inggris atau ini ya. Jadi kita ingin tahu berapa orang yang memang willing untuk bergabung di kelas bahasa Inggris. Ya. Saya kira itu dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, saya akhiri ya, kuliah ini dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.